Bapak akan membagikan tugas. Tugasnya itu kita akan membagi dua atau tiga kelompok. Dua atau tiga kelompok. Baik, ini akan Bapak bagikan tugas untuk satu, dua, tiga. Berarti satu kelompok ada dua orang. Dua. Ada tiga ya. Coba satu orang baca petunjuk tugasnya. Petunjuk tugas nomor 1, bentuklah kelompok menjadi 3 kelompok. Kedua, setiap kelompok memilih satu fenomena proses endogen nyata di Indonesia. Yang ketiga, carilah informasi dari berita, buku atau sumber internet terkait fenomena tersebut. Berapa menit Bapak kasih untuk pencernaan? 10 menit cukup? Boleh dikatakan. Kalau ada yang bingung boleh dikatakan. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan tambahan di kelompok 3. Bisa, novel buatnya? Aku lagi emosi banget. Karena novel bisa buat tugasnya. Bapak, ini Bapak. Ya. Gambarnya sesuai dengan kelompok ya, kelompok 1. Kamu kelompok 2. Oh, iya. Ini aku kelompok 2. Udah. Jadi mau edit aja. Udah? Belum, Pak. Susah atau gampang buatnya? Susah.
siap? Udah Kak. Udah. Perwakilan kelompoknya boleh maju tiga kelompok. Ya, Udah Kak. perwakilan kelompoknya boleh maju. Jelaskan. Baiklah, saya Susana Oliver Jazar dari kelompok 2 yang mana anggotanya itu ada Suti Fadila dan Nadila Sapitri. Nah, di sini kami membahas tentang gempa bumi Aceh 2004. Nah, soal pertama ini dari sini menanyakan apa jenis proses endogen yang terjadi pada kasus tersebut. Jenis endogen ini seisme, gempa atau gempa bumi akibat pergeseran lempeng tektonik. Lalu yang soal kedua, bagaimana proses terjadinya fenomena tersebut. Jadi proses terjadinya itu gempa terjadi karena tumbukan dan pergeseran lempeng di bawah laut. Nah, dia ini menghasilkan getaran besar dan memicu tsunami, kawan-kawan. Lalu, apa dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat? Nah, jadi dampaknya itu, yang pertama itu ada kehancuran infrastruktur, lalu ada korban jiwa, kerusakan lingkungan pesisir, dan trauma sosial untuk masyarakatnya. Dan soal terakhir ini, upaya apa yang dilakukan masyarakat dan pemerintah dalam mitigasi bencana tersebut. Nah, upayanya itu pertama rehabilitas, kedua pembangunan kembali pemukiman-pemukiman, gedung-gedung yang hancur, lalu edukasi bencana yang dilakukan oleh pihak yang berwenang itu, dan ada sistem peringatan dini oleh masyarakat dan pemerintah. Nah, sekian penjelasan dari kami, Pak. Nah, kamu jelaskan yang gempa tsunami di Aceh. Iya, Pak. Boleh menjadi kelompok selanjutnya. Ini kawan-kawan ya. Iya, oke. Ini menjelaskan tentang Ini Pak, kelompok 1 letusan gunung Merapi. boleh jelaskan apa kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satunaya. Saya mewakili dari kelompok 1 ingin menganalisis gambar yang pertama. Nah, anggota kelompok saya ada Wati Azizah. Nah, yang pertama itu pertanyaannya, apa jenis proses endogen yang terjadi pada kasus tersebut? Nah, jawabannya itu vulkanisme. Nah, yang B, bagaimana proses terjadinya fenomena tersebut? Nah, yang pertama itu ada pembentukan magma, kemudian gerakan lempeng, habis itu ada tekanan dari gunung ini. Nah, habis itu pembentukan gunung. Buka bro. Kok ada suara Pak Saro bro? Kecilin. Jangan Bisa ada. cukup. Nah, itu dikat atau enggak? Enggak, lanjut terus. Nah, yang kedua itu bagaimana proses terjadinya fenomena tersebut. Nah, prosesnya itu yang pertama ada pembentukan magma, kemudian ada gerakan lempeng, habis itu ada tekanan dari gunung ini, kemudian selanjutnya pembentukan gunung berapinya. Yang C, apa dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat? Nah, dampak yang dapat ditimbulkan itu yang pertama, kalau di lingkungan itu
jadi subur. Nah, yang berdampak bagi masyarakatnya lebih ke asap kabutnya. Nah, yang keempat ada upaya apa yang dilakukan masyarakat dan pemerintah dalam mitigasi bencana tersebut. Nah, yang pertama itu mengenali jalur evakuasi. Nah, kita harus bisa tahu atau bisa nanti kemana nih pas gunung meletus, kemana nih kita harus lari biar nggak terkena asap atau debu dari gunung itu. Habis itu yang kedua ada siapkan perlengkapan. Nah, kan kita yang dekat-dekat gunung itu pasti udah tahu lah perlengkapan apa saja gitu, memang udah disiapkan. Nah, tinggal kita bawa aja pas udah kondisi seperti itu. Ya, Bapak. Apa sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok yang ketiga. Ini membahas aktivitas pemanikan. Ya, jadi saya dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Cynthia Aulia dan juga Dinda Novelina. Nah, jadi kelompok kami akan membahas aktivitas vulkanik Gunung Semeru, Jawa Timur. Nah, pertanyaan nomor 1, apa jenis proses eksogen yang terjadi pada kasus tersebut? Nah, jenis dari kasus ini adalah proses vulkanisme. Yang kedua, bagaimana proses terjadinya fenomena tersebut? Fenomena aktivitas vulkanik ini terjadi karena tekanan tinggi dari magma di dalam perut bumi mendorong material panas seperti gas, abu, dan lava ke permukaan melalui rekahan atau kawah gunung. Nah, ketika tekanan ini melebihi kekuatan bantuan bentuk, terjadilah letusan yang melepaskan energi berupa erupsi, awan panas, dan aliran lava yang mengalir menuruni lereng bumi. Yang ketiga, apa dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat? Dampak dari aktivitas gunung Semeru ini terhadap masyarakat dan lingkungan meliputi kerusakan permukiman, lahan pertanian, infrastruktur akibat abu vulkanik, awan panas, serta lahar. Selain itu, kualitas udara menurun, aktivitas ekonomi terganggu, masyarakat di sekitar lereng harus mengungsi demi keselamatan. Nah, yang terakhir adalah soalnya upaya apa yang dilakukan masyarakat dan pemerintah dalam memitigasi bencana tersebut. Nah, upaya mitigasi yang dilakukan meliputi pemantauan aktivitas gunung oleh PVMBG, penyediaan sistem peringatan dini, penetapan zona bahaya, serta evakuasi warga saat erupsi. Masyarakat juga dilatih kesiapsiagaan bencana dan menggunakan masker serta pelindung diri saat hujan abu. Sekian dari kelompok kami. Persoalan